Selamat siang, saya Ninyoman Resi Respati, dosen tetap Program Studi Sarjana Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT PT, bidang pengajaran. Khususnya untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan kode 24 SMJ G02 Y118 yang saya ampu. Video ini disusun sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Mata kuliah Manajemen Pemasaran merupakan mata kuliah dasar berbobot 3 SKS yang ditempuh di semester 2. Fokusnya adalah membekali mahasiswa dengan pemahaman holistik tentang konsep pemasaran. Perannya dalam perencanaan strategis perusahaan serta aplikasi praktis melalui analisis kasus. Mata kuliah ini dirancang untuk mencapai 4 capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi, yaitu kemampuan memecahkan masalah bisnis atau SMKK 1, melakukan penelitian beretika atau SMKK 3, berkomunikasi efektif dalam SMKU 1, dan menguasai teori atau konsep manajemen bisnis atau SMP. Mata kuliah ini memiliki 5 CPMK yang terstruktur. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi pemasaran, manajemen pemasaran, dan perannya dalam strategi perusahaan, yaitu CPMK 1. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi peluang pasar melalui analisis lingkungan dan perilaku konsumen, yaitu pada CPMK 2. Ketiga, mahasiswa mampu membandingkan karakteristik pembelian pasar konsumen dan juga bisnis, CPMK 3. Berikutnya, dalam CPMK 4, mahasiswa terlatih merancang strategi bauran pemasaran yang berorientasi pada pelanggan. Yang terakhir, CPMK 5, mahasiswa memahami pemasaran global dan berkelanjutan. Pada setiap CPMK dijabarkan lebih rinci dalam sub-CPMK, seperti kemampuan mendeskripsikan proses segmentasi pasar atau merancang rencana pemasaran produk. Materi perkuliahan mencakup 5 pokok bahasan utama. Yang pertama, konsep dasar pemasaran dan perencanaan strategis, termasuk di dalamnya peran pemasaran dalam visi misi perusahaan. Kedua, analisis lingkungan pemasaran makro dan juga mikro, serta sistem informasi pemasaran. Yang ketiga, perilaku konsumen, segmentasi pasar, serta strategi targeting dan positioning atau STP. Keempat, pengembangan bauran pemasaran, seperti produk, harga, distribusi, dan juga promosi. Kelima, isu kontemporer seperti analisis pesaing, pemasaran global, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Referensi utama berasal dari buku Principles of Marketing Kotler and Armstrong 2017 dan Marketing Management Kotler and Keller. Dilengkapi dengan penelitian terkini tentang pemasaran tradisional Bali oleh Rastini 2019, serta pengabdian masyarakat terkini seperti strategi promosi produk unggulan berbasis ekonomi sirkular di Desa Selumbung oleh Prodi Manajemen pada tahun 2023. Proses pembelajaran dirancang interaktif dengan kombinasi metode. Ceramah interaktif digunakan untuk menyampaikan teori dasar. Sementara, pembelajaran berbasis kasus melatih mahasiswa mengaplikasikan konsep pada situasi nyata. Diskusi kelompok dan presentasi dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan analisis dan komunikasi. Mahasiswa juga akan bekerja sama dalam tim untuk merancang strategi pemasaran suatu produk dan melibatkan kolaborasi dan peer review. Selain itu, metode summarizing dan pembahasan kasus lapangan digunakan untuk memperdalam pemahaman. Mengenai sistem penilaian dalam mata kuliah ini menggunakan pendekatan berimbang antara penilaian formatif dan sumatif. Dalam komposisi, yaitu tugas kelompok dengan review materi dan presentasi, serta tugas individu masing-masing berbobot 30%, menekankan pada penguasaan konsep dan keterampilan kolaboratif. Sementara itu, penilaian sumatif terdiri dari ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS yang masing-masing berbobot 20%, di mana tujuannya untuk mengukur pemahaman komprehensif mahasiswa secara mandiri. Sistem ini dirancang untuk mendorong pembelajaran aktif, sekaligus memastikan evaluasi yang adil dan menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya.
Kemampuan yang diharapkan dalam pembelajaran ini ada 5, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan pemasaran, apa itu pemasaran, manajemen pemasaran, peran pemasaran dalam pemasaran strategik perusahaan. Itu yang akan kita lakukan di pertemuan pertama, namun belum semuanya karena ini ada 5 CPMK ya. Akan dibagi menjadi 16 pertemuan, di mana 2 pertemuan yang lain adalah UTS dan juga UAS. Kemudian, yang kedua, mahasiswa mampu mengenali peluang pemasaran dengan menggunakan konsep tentang pasar dan konsumen. Yang ketiga, mahasiswa mampu membandingkan karakteristik dan model keputusan pembelian bagi anggota pasar konsumen dengan anggota pasar bisnis. Yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan semua konsep pemasaran dan strategi bauran pemasaran yang berorientasi pelanggan. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu memahami aplikasi konsep pemasaran pada jangkauan yang lebih luas. Jadi ini adalah format penilaian kalian ya. Ada tugas kelompok dan tugas individu. Jadi di tugas kelompok ini ada review materi dan presentasi, proporsinya 30%, tugas individu 30%, UTS 20%, dan UAS 20%. Nah, untuk partisipasi kelas itu masuk ke tugas individu, yaitu menjawab pertanyaan, memberikan komentar, kemudian nanti kalau di kelas sebutkan nama dan nomor ya. Namun untuk pembelajaran online seperti ini namanya sudah kelihatan. Dan juga kehadiran ya, apabila kalian sakit beberapa hari gitu silahkan melampirkan surat keterangan medis. Sedangkan berikut adalah referensi buku yang digunakan. Jadi buku utama adalah dari Philip Kotler, yang terakhir adalah tahun 2017 kalau bisa yang terbaru. Sedangkan berikut adalah pendukungnya. Ya, di sini ada juga pengabdian saya, di mana nanti di pertemuan ke-9 saya akan membahas mengenai pengabdian masyarakat yang saya lakukan. Oke, kita mulai dengan pertemuan pertama. Syarat dari manajemen marketing ini, kelas ini pastinya kalian sudah menempuh kelas manajemen sebelumnya. Ya, jadi di pertemuan ini kita akan membahas gambaran umum mengenai konsep pemasaran. Apa itu pemasaran? Ada yang pernah dengar nggak pemasaran itu apa? Saya yakin ya, kalian sudah biasa mendengar kata pemasaran. Jadi, suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan yang mereka inginkan lewat penciptaan, pertukaran timbal balik produk, dan juga nilai dengan orang lain. Jadi di sini kita akan membedah fondasi utama yang membedakan pemasaran sekedar menjual produk dengan yang menciptakan nilai berkelanjutan. Di sini ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Jadi, kebutuhan manusia itu adalah konsep yang paling dasar sekali yang mendasari pemasaran. Manusia memiliki banyak kebutuhan yang kompleks termasuk kebutuhan fisik, sosial, dan juga individual. Jadi, pemasar ini fungsinya di sini untuk merangsang, bukan untuk menciptakan kebutuhan ini, karena kebutuhan ini adalah kebutuhan yang basic, yang dasar sekali, ya, yang merupakan bagian dari kodrat manusia. Kemudian permintaan, permintaan adalah keinginan manusia yang didukung oleh daya beli. Pelanggan memandang produk sebagai kumpulan manfaat dan memilih produk yang memberikan manfaat terbaik sesuai dengan uang yang mereka keluarkan. Jadi di sini kalian sudah bisa kira-kira tadi membedakan antara kebutuhan dengan permintaan? Udah ada bayangan belum kira-kira? Jadi kalau permintaan itu adalah keinginan manusia yang didukung oleh daya beli gitu. Jadi ada kebutuhan kalian butuh, ingin karena sudah lebih tinggi lagi daripada kebutuhan, kemudian permintaan kalian sudah punya uang untuk apa ya namanya memenuhi keinginan kalian. Ya, jadi di sini sama dengan manusia mungkin kalian bisa analogikan ya, kalian sendiri atau kalian membayangkan manusia atau kalian memiliki keinginan yang tidak terbatas. Coba sekarang kalian bayangkan, kalian lagi pengen apa nih sekarang? Satu benda yang kalian pengen, gitu ya. Satu benda yang kalian pingin sekali, yang kalian inginkan. Sekarang apa? Mobil Ford, Ibu. Ya, mobil. Terus apa lagi? Apa iPhone yang Bu, paling 15. kenapa? iPhone 15. iPhone 15 lagi? Tiket konser Ibu. Tiket konser lagi? Apa lagi? Rumah Ibu. Rumah, wow. Ini makin lama makin mahal ya. Nah, jadi kalau keinginan manusia itu didukung dengan daya beli, maka itu sudah menjadi apa? Namanya tadi permintaan. Sudah ada permintaan, ya. Kalian sudah menjadi konsumen nantinya. Oh, ini datang tadi minta rumah siapa ya? Kalian menjadi konsumen ke perusahaan tersebut. Ini saya ingin rumah yang seperti ini. Saya bisa kok bayar sekian gitu. Ya. Sekarang sudah lebih mengerti? Nah, jadi di sini perusahaan itu melakukan riset pelanggan, menganalisis, memantau perilaku kalian sebagai pelanggan atau konsumen, keluhan kalian bagaimana ya. Contohnya tadi yang mau tiket konser. Kira-kira ini eh, anak-anak berusia 20 tahun sampai kalian usianya berapa ya? 20 sampai 23 tahun? 20 tahun ya? Atau 19 sampai 20 tahun kalian ini suka menonton konser apa? Jadi
mereka mendatangkan agency ini mendatangkan siapa ya sebaiknya vokalis yang dibawa gitu. Jadi mereka sudah mulai menganalisis, mereka mulai melakukan riset, ya. Mereka mulai harus apa R&D-nya bekerja untuk memahami kebutuhan, keinginan, permintaan secara mendalam untuk merancang strategi pemasarannya. Nah, itu tadi kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Sekarang nilai dan kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan. Jadi ada nilai, ada kepuasan, ya. Jadi di sini nilai itu adalah nilai yang dirasakan pelanggan. Jadi selisih antara nilai yang diperoleh oleh pelanggan dari memiliki atau menggunakan suatu produk dengan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Kemudian kepuasan pelanggan adalah sejauh mana kinerja produk yang dirasakan sesuai dengan harapan. Oke, sampai sini sepertinya jelas ya. Jadi di sini adalah nilai pelanggan itu adalah selisih antara manfaat yang diperoleh pelanggan dengan memiliki dan menggunakan satu produk dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya. Ya, jadi ada manfaat yaitu perkiraan pelanggan tentang kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dan juga ada biaya atau pengorbanan. Ya, jadi biaya itu bukan cuma uang saja tetapi pengorbanan waktu untuk mendapatkan satu produk, barang atau jasa. Nah, ini kepuasan pelanggan adalah satu tingkat di mana perkiraan kinerja produk sesuai dengan harapan Anda sebagai konsumen atau perbandingan antara kenyataan dengan harapan. Bila kenyataan sesuai dengan harapan, pelanggan puas. Kenyataan melebihi harapan, sangat puas. Kenyataan kurang dari harapan, kecewa. Saya mau dengar dong pendapat dari kalian, ada nggak yang pernah mengalami seperti itu? Misalnya kalian belanja atau masuk ke restoran, beli minuman atau makanan gitu. Saat kapan Anda merasa puas, kecewa, atau sangat puas? Boleh ke restoran, boleh jalan-jalan di mall, boleh membeli satu barang misalnya, barang di apa namanya online shopping gitu. Ada yang mau sharing? Puja sepertinya mau sharing nih. Silakan. Ini sedikit sharing aja Bu. Pas pernah kecewa sih ke suatu warung Bu, warung makanan. Ya. Saya kayak lewat tuh ekspektasinya pas di sosmed tuh kan enak kali lengkap isi lauknya, ada banyak lah kerupuk-kerupukan goreng-gorengan tuh. Baru pas ke sana ternyata hanya sedikit aja isi lauknya Bu. Saya merasa kecewa di sana Bu. Dengan harganya juga instruktif gitu. Oh gitu. Padahal Anda apa Ekspek- namanya sudah punya karena Anda sudah memiliki apa tadi? Ekspektasi ya, ya Ya ekspektasi Anda lihat di Instagram atau di sosial media lainnya ya. Oh, kelihatannya enak nih gitu. Porsinya kelihatannya banyak. Ternyata di Zoom ya itu porsinya mungkin ya. Jadi itu banyak yang nggak ada Bu. Gorengannya habis ya itu tuh Bu. oh ya, banyak yang ternyata habis Ya, gitu. Ya, ya. Jadi saya rasa kalian udah sudah paham ya kapan kenyataan sesuai dengan harapan. Kalau mungkin tadi banyak gorengannya mungkin Anda puas. Apalagi ditambah dikasih bonus lagi gitu ya, mungkin jadi sangat puas gitu. Nah, efeknya apa nih kalau kecewa kira-kira? cukup sekali aja ke sana Bu. Nah, sekali saja ke sana. Dan Ya, apa? Selain itu efeknya apa? Puja bilang sama teman-teman, ya, di grup lagi seperti ini, ya, untungnya nggak bilang namanya ya, nama restorannya gitu. Itu efeknya apa? Word of mouth, bukan hanya loyalitas gitu, ya. Jadi sebenarnya kita itu belajar bukan hanya di ruang kelas seperti ini, tetapi di luar kelas, ya. Hanya saja kalian bisa mengaitkannya. Oh nanti kalau kalian merasakan seperti ini, oh iya saya belajar teori di kelas, ya, di mata kuliah manajemen pemasaran. Ini ternyata tentang nilai kepuasan gitu ya. Oke. Kita lanjut ya, di sini ada mutu. Jadi mutu adalah sifat dan karakter total dari suatu produk atau jasa yang berhubungan dengan kemampuannya memuaskan kebutuhan pelanggan. Ada mutu di sini. Ada yang disebut TQM, pernah dengar nggak? Atau pernah baca nggak? TQM, Total Quality Management. Jadi program ini dirancang untuk memperbaiki mutu produk, jasa, dan proses pemasaran secara terus-menerus. Nah, menurut kalian kenapa sih ya perusahaan itu perlu tahu apa yang dirasakan pelanggan soal nilai dan kepuasan? Dia menjawab Bu. Ya, ya Ma? Eh, Tadi kan udah sempat di-sharing juga sama siapa sih namanya Puja ya. Ya, Jadi sebagai seorang pelanggan itu kita pasti memilih produk yang worth it lah menurut kita dengan dari segi nilai dan juga apa namanya biaya yang kita keluarkan. Jadi perusahaan itu harus tahu pasti yang bikin seorang pelanggan ini puas agar mereka tuh bisa kembali lagi dan mungkin bisa menciptakan sebuah loyalitas dari pelanggan itu. Mungkin sekian. ya, ya. Jadi bagus sekali ya. Berarti Anda menyimak dari tadi ya. Jadi kalau pelanggan itu merasa manfaat produknya itu lebih besar dari biayanya atau effort yang mereka keluarkan, jadi mereka itu akan loyal gitu. Setelah loyal, mereka bahkan apa?
Nanti Yama kalau sudah loyal, word of mouth positifnya keluar, bahkan kalau sudah sangat puas bisa berani membayar lebih gitu. Kita lanjut ya ke falsafah manajemen pemasaran. Jadi di sini ada 6 konsep yaitu produksi, produk, penjualan, pemasaran, dan pemasaran yang berwawasan sosial. Jadi orientasi manajemen pemasaran. Jadi ada 1 dan 2 nanti ya. Yang pertama, konsep produksi dan produk. Jadi dalam konsep produksi ini konsumen menyukai produk yang tersedia secara luas dan sangat terjangkau. Kemudian konsep produk yaitu konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas terbaik, kinerja tinggi, dan fitur-fitur inovatif. Nah, kira-kira kalian di sini bisa membedakan nggak? Konsep produksi dan produk ini sama atau beda? Udah terlihat beda ya. Jadi di sini jangkauannya luas, sedangkan untuk produksi, sedangkan untuk produk itu ada penawaran kualitas atau kinerja atau fitur-fitur yang lain. Jadi konsep produksi ya yang tadi bahwa falsafah yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang gampang diperoleh ya. Di sekitar kalian produknya itu mudah terjangkau. Jadi situasinya adalah ketika permintaan produk melebihi penawaran. Jadi manajemen harus mencari cara untuk meningkatkan produksinya. Jadi berarti ini adalah apa? Produksi massa atau mass production ya. Namun ketika produk terlalu tinggi, perbaikan produktivitas ini diperlukan uh, untuk lebih diturunkan lagi gitu ya. Ini untuk barang-barang yang mass. Sedangkan konsep produk yaitu gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu terbaik, kinerja yang lebih baik, sifat yang terbaik gitu. Jadi di sini organisasi atau perusahaan itu harus terus-menerus melakukan perbaikan gitu ya. Misalnya contohnya ya di buku yang kita gunakan ini kereta api itu pernah berpikir bahwa pelanggan lebih menginginkan kereta daripada alat transportasi. Dia tidak melihat yang lain di sekitarnya itu berkembang gitu, seperti ada penerbangan, ada pilihan transportasi lain seperti bus, ada truk, ada mobil gitu, ya. Jadi harus terus terus berkembang. Kemudian kita lanjut ke selling konsep dan marketing konsep. Jadi konsep penjualan dan konsep pemasaran. Di sini konsep penjualan, konsumen tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah yang cukup kecuali jika perusahaan melakukan upaya penjualan dan promosi besar-besaran. Sedangkan konsep pemasaran, eh, pencapaian tujuan perusahaan tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar, serta pemberian kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien. Ya, jadi contohnya apa dalam konsep penjualan ini? Misalnya kita punya apa namanya gudang lemari penuh dengan apa ya? Gudang penuh dengan jualan apa elektronik, misalnya lemari es ya. Tapi kan orang belum tentu tertarik, ya. Jadi apa namanya perusahaan akan bikin iklan diskon besar-besaran bahkan door to door untuk menjual produk tersebut itu yang namanya selling konsep. Sedangkan marketing konsep itu sebaliknya. Perusahaan itu harus apa? Memahami dulu kebutuhan pelanggan. Ya, jadi misalnya perusahaan akan riset banyak orang yang tinggal di kos-kosan kecil, butuh apa kulkas yang hemat listrik, induction gitu ya, kompor yang sudah tidak pakai api itu lagi ya. Jadi dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan gitu, untuk memuaskan pelanggan. Ya, intinya konsep penjualan itu buat dulu baru jual, sedangkan konsep pemasaran itu sebaliknya, riset dulu gitu ya. Oke, kita lanjut ke ya ini tadi sudah saya jelaskan sebenarnya konsep penjualan. Kemudian konsep ya, jadi konsep penjualan ini berasumsi bahwa konsumen yang terbujuk membeli produknya akan menyukai produknya gitu. Jadi kalau konsumen kecewa, mereka akan melupakan kekecewaannya. Jadi ini adalah asumsi yang keliru karena konsumen yang kecewa akan menceritakan kekecewaannya pada orang lain. Ya contohnya Puja tadi, ya. Makanan yang Puja sampaikan tadi itu adalah apa? Mass. Ya, bukan eksklusif, itu inklusif. Dan kalau sudah tidak senang ternyata ada word of mouth yang negatif gitu. Sedangkan ini konsep pemasaran. Ada di riset dulu, ada penelitiannya, R&D-nya dulu gitu ya. Jadi pelanggan merasa, oh ini memang kebutuhan saya seperti ini gitu. Ternyata perusahaan menjual hal yang saya butuhkan. Oke, sekarang penjualan versus pemasaran. Pernah dengar mengenai penjualan dan pemasaran? Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh? Sepertinya kita lanjut dulu ya. Karena mungkin nanti pada saat kalian sudah mengerti apa itu penjualan dan pemasaran, mungkin kalian bisa memberikan contohnya. Oke, di sini, nah ini apa sih bedanya penjualan dengan pemasaran? Nah, di sini kalian bisa melihat ada starting point-nya beda, fokusnya beda, akhirnya juga beda. Ya, jadi starting point-nya adalah apa? Dari penjualan, factory.
pabrik tadi yang saya bilang ya. Sedangkan starting point dari marketing, pemasaran adalah apa? Pasar. Pasar itu siapa? Kita, Anda, saya, ya. Kita butuh apa gitu. Sedangkan kalau penjualan, konsep penjualan tadi ini apa namanya? Pabrik ini mau membuat barang apa gitu. Tadi contohnya lemari es atau mobil atau motor gitu. Tapi kita perlu nggak itu sebenarnya ya. Jadi fokusnya adalah kalau penjualan dia konsep penjualan ya existing produk, sedangkan marketing tadi adalah kebutuhan dari konsumen, ya. Kemudian means-nya adalah apa? Selling, penjualan dan promosi, ya caranya. Sedangkan untuk konsep marketing adalah marketing yang terintegrasi, ya. Tujuannya apa? Yaitu kalau untuk konsep penjualan tujuannya adalah profit dari volume yang dijual. Sedangkan marketing konsep tujuannya adalah apa? Pastinya profit, tapi dengan apa? Kepuasan pelanggan, ya. Nah, sekarang eh, udah ada yang bisa kasih contoh. Apa sih bedanya antara penjualan dan pemasaran? Baik, Ibu saya izin untuk menjawab terkait dengan apa perbedaan penjualan dan pemasaran. Ya. Jadi menurut pemahaman saya yang seperti sudah Ibu jelaskan tadi, penjualan itu lebih berfokus pada mendorong produk itu supaya lebih laku, di mana di sini dilakukan promosi secara besar-besaran. Nah, kalau misalkan pemasaran itu kita mulai dari tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh pasar, lalu setelah itu baru produk akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar tersebut. Terima kasih, Ibu. Oke, good. Jadi kita lanjut. Nah, jadi 3 pertimbangan utama yang mendasari konsep pemasaran sosial. Masyarakat mewakili apa? Kesejahteraan manusia atau human welfare. Artinya ada aktivitas pemasaran yang harus mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat luas, misalnya dampak etis atau lingkungan. Sedangkan konsumen mewakili kepuasan, keinginan atau adanya apa ya, satisfaction, keinginan untuk merasa puas. Jadi di sini perusahaan harus tetap memenuhi kebutuhan dan juga keinginan pelanggan agar tetap relevan dan kompetitif. Kemudian yang di bawah company profit ya, mewakili keuntungan. Karena bisnis itu tentu perlu menghasilkan keuntungan agar bisa bertahan dan berkembang. Oke, jadi perusahaan menerapkan konsep ini agar bisa merancang strategi pemasaran yang tidak hanya menguntungkan secara bisnis saja gitu, tetapi juga memenuhi kebutuhan konsumen dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Tujuannya apa? Agar bisa apa? Sustain atau berkelanjutan. Mungkin pertanyaan ya dari saya ya, kenapa sekarang banyak brand yang mulai apa ya, mulai kampanye soal isu-isu sosial atau human welfare yang di atas? Saya izin menjawab, Ibu. Ya, Eh, silakan Dwi. Menurut saya, karena konsumen zaman sekarang itu lebih peduli pada dan juga isu sosial, jadi brand ataupun perusahaan yang mengangkat kampanye lingkungan atau sosial itu dianggap lebih peduli dan relevan. Jadi ini bisa juga dapat meningkatkan citra perusahaan dan dapat menarik loyalitas dari konsumen itu sendiri. Ya. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Jadi inilah inti dari societal marketing. Baik, ada pertanyaan mungkin dari kalian? Silahkan. Ada yang belum mengerti atau mungkin ada pengalaman sebelumnya yang kalian rasakan, ya, kalian sendiri rasakan di mana gitu. Baik, Ibu, saya Tanaya izin bertanya mengenai konsep needs, wants, dan juga demands yang sudah dijelaskan tadi. Bagaimana sebenarnya perusahaan seperti Starbucks, contohnya itu mampu mengubah kebutuhan dasar seperti kebutuhan konsumen akan minuman berkafein menjadi keinginan akan pengalaman third place yang premium, dan apakah ini murni hasil dari pemasaran yang efektif atau ada faktor lain yang berperan dalam konsep itu, Ibu? Terima kasih. Jadi Starbucks ini tidak hanya menjual kopi ya, jadi menciptakan ekosistem sosial di mana konsumen merasa menjadi bagian komunitas yang eksklusif, ya eksklusif. Beda dengan inklusif. Tadi inklusif kita semua sama, eksklusif kita jadi berbeda. Kenapa eksklusif? Karena kita merasa nyaman ya di sana, tempat duduknya aja sudah beda, ergonomis ya. Kemudian ada AC, kita nggak merasa kepanasan. Kalau mau keluar bisa, tapi ada apa seperti tamannya ya, kalau Starbucks Reserve atau Starbucks yang lain kalian pasti beda, udah standar dimanapun kalian pasti apa ya, dari seluruh panca indera kita itu sudah kena baunya atau wanginya, itu sudah beda dengan kedai kopi yang lain dan itu standar. Dingin AC-nya juga di mana-mana Starbucks sama ya. Kenyamanan sofanya juga berbeda. Nah, itulah nilai yang diberikan oleh Starbucks untuk
pelanggannya gitu. Jadi pelanggannya merasa tidak hanya minum kopi biasa saja gitu ya, tetapi dia mendapatkan nilai lebih. Jadi ini menunjukkan bagaimana pemasaran modern bekerja pada level psikologis dan sosial, bukan hanya sekedar fungsi. Semoga itu bisa menjawab ya Tanaya ya, terlebih dengan pengalaman Anda sendiri gitu ya. Saya yakin ini mahasiswa semua pasti sudah pernah. Baik, terima kasih Ibu sudah sangat jelas contohnya tadi. Ya. Ya. Silakan ya, Ma. Baik Ibu, saya izin bertanya karena saya cukup tertarik dengan perbandingan antara selling concept dan juga marketing konsep ini. Mana di era digital seperti sekarang kita kan sangat mudah ya untuk mengetahui bagaimana sih algoritma kebutuhan dari calon konsumen seperti itu. Nah, apakah konsep penjualan ini masih relevan atau mungkin sudah tergantikan sepenuhnya oleh konsep pemasaran? Mungkin sekian saya. Ya. Jadi masih sangat relevan ya, apalagi kita era digital yang sangat maju sekali ya. Jadi kita melihat perpaduan di sini antara kedua konsep ini, yaitu selling dan juga marketing. Di mana ini adalah bisa dibilang fondasi yang fokus pada pemahaman kebutuhan kita sebagai konsumen. Tapi di sisi lain, teknologi digital ini memungkinkan selling konsep berevolusi ya, istilahnya lebih keren, sophisticated gitu ya. Contohnya algoritma rekomendasi di e-commerce yang menggunakan big data. Big data itu dari mana asalnya? Dari perilaku konsumen. Ya, jadi perusahaan itu sudah melakukan riset sebelumnya. Atau ada notifikasi push yang tepat waktu. Ya, pasti Anda sudah tahu itu push dan pull itu ya. Jadi perbedaannya terletak pada pendekatan selling konsep digital yang baik tetap berangkat dari pemahaman consumer behavior ya atau perilaku konsumen. Bukan sekedar memaksakan produk tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan selling konsep tradisional memang sudah kurang relevan ya, tapi bentuknya adaptif di dunia digital yang sekarang ini bahkan menjadi lebih powerful. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya, Maya. Baik Ibu, terima kasih sudah sangat jelas. Ya. Jadi ini adalah akhir dari pertemuan kita. Dari tadi saya lihat Anda sangat aktif ya. Jadi saya merasa Anda sudah sangat paham dengan materi pertemuan pertama ini. Saya berharap di pertemuan berikutnya Anda tetap aktif seperti ini ya. Namun ada tugas minggu depan ya. Pilih satu saja produk lokal, identifikasi filosofi pemasaran yang digunakan dan juga analisis customer value-nya. Ya. Jadi semua ini direkam dan tadi saya juga sudah mencatat siapa saja yang aktif. Nanti tentu saja keaktifan akan memperoleh nilai yang lebih. Oke? Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan.